mewujudkan profesionalisme kader HMI menuju organisasi modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Ici Anwar. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dengan Kohati PBHMI. Apa kabar? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Kakak gimana kabar? Alhamdulillah. Okti namanya. Ini Kohati yang luar biasa. Yang memang saya lihat juga pemikiran-pemikirannya yang sempat di-share di Facebook media sosial ya, khususnya itu keren-keren yang saya pantau. Iya, jelas saya terinspirasi dari Kak Ici. Jangan ngalah loh. Kita nggak mau lah Kak, jujur. Baik. Ya, kesempatan kali ini kita akan sharing soal ini masih seputaran Kohati ya, tentang pemikiran, gagasan-gagasan yang akan didedikasikan dari Kohati Korsai Wiwat ya. Baik, Okti sehat kan? Sehat Kak, sangat sehat. Sangat sehat ya. Kemarin saya lihat nih sibuk banget ya di daerah-daerah. Ya biasa, panggilan Kak. Panggilan apa? Panggilan dari kawan-kawan. Oke, panggilan jiwa bukan? Panggilan jiwa. Ya karena memang harus siap ditempatkan dimanapun dan kapanpun dalam kondisi apapun. Baik, Iya. itulah Kohati ya. Iya itu jargon. Agenda apa nih? Jalan-jalan tuh. Ya biasa Kak, ngawal perkaderan kan. Ngawal perkaderan. Iya, karena kebetulan saya juga instruktur kan. Oh, instruktur. Jadi jargon yang dimanapun dan kapanpun itu adalah instruktur. Oke, baik. Nah, oke, mantap sekali nih instruktur ya. Jarang loh ada instruktur dari perempuan. Biasanya kan dari HMI, Iya. kalangan HMI laki-laki gitu ya. Tapi luar biasa kalau ada dari kalangan perempuan. Memang karena yang tepat itu pendidiknya adalah perempuan ya. Iya cocok. Fitrah kita itu memang harus mendidik sebagai pendidik. Cocok. Iya, oke. Madrasatul Ula, pendidik pertama. Makanya Jadi kita memang kalau harus terjun ya. Oke. Madrasah Ula ini kita ingat sama jargonnya Kak Ici dulu. Ya masih ingat Iya. aja nih Okti. Baik, Okti mau perkenalkan dulu nih. Tadi Kak Ici sudah sempat bilang cuma Okti doang, tapi coba Okti jelasin dulu, memperkenalkan diri, dari mana, proses organisasinya apa aja, dan perkaderannya. Silakan Okti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okti Afrianegara, bisa dipanggil Okti. Saya dari Bengkulu, dari cabang Bengkulu. Saya lahir di Bengkulu, besar di Bengkulu, dan ya asli Bengkulu. Bengkulu Tulen gitu kan. Oke. SD saya di SD Negeri 82 Kota Bengkulu, SMP Negeri 6 Kota Bengkulu, SMA Pembangunan Kota Bengkulu. S1 saya di Universitas De Hasan Bengkulu, jurusan Teknik Informatika. Teknik informatika. Iya, Kak. Teknik nih. Keren banget. Ber-HMI saya di semester 3. Kenapa di semester 3? Karena kebetulan saya ini Kak agak sedikit preman lah gitu kan. Preman kampus. Jadi dari ospek memang sebenarnya kawan-kawan dari HMI, kakak tingkat juga pengurus HMI komisariat itu udah incar Okti untuk jadi HMI. Oh gitu. Cuman memang terpanggilnya itu ketika di semester 3. Semester 3. Ketika kita lagi galau-galaunya lah, pas kan lagi galau-galau kayak gitu. Jadi kita memilih untuk fokus ke satu organisasi, menyibukkan diri dan mengembangkan diri. Akhirnya saya jatuh cinta lah kepada Himpunan Mahasiswa Islam. Sudah jatuh cinta ya. Iya. Sampai sekarang masih jatuh cinta. Alhamdulillah, terus jatuh cinta setiap hari, menebar cinta-cinta. Himpunan, baik. Jadi ya memang masuk semester 3 di tahun 2011, Oktober 2011 saya ber-HMI LK1 di HMI Komisariat De Hasan. Lanjut di situ 6 bulan pasca saya ber-HMI, saya terpilih di musyawarah Kohati Komisariat itu sebagai ketua umum Kohati Komisariat. Karena memang di angkatan saya angkatan paling banyak 47 orang, dan itu lebih banyaknya perempuan. Akhirnya di musyawarah
Oke. Ini jadilah ini yang baru 6 bulan ini jadi ketum hati komisariat. Oke. Dari situ 3 bulan pasca pelantikan saya beserta sekum dan bendahara umum saya langsung berangkat LKK. Oke. Oh itu. Jadi kita LKK di HMI Cabang Malang pada bulan Juni 2012. Oke. 6 bulan kemudian atau 5 bulan kemudian saya LK2 Kak. Oke. Karena menurut saya kader LK2 HMI di mana? LK2 di HMI Cabang Ciamis Jawa Barat. Oke. Itu pada bulan November 2012. Artinya di tahun 2012 saya sudah secara amanah musyawarah komisariat saya sudah tuntas, PR saya sudah saya selesaikan untuk LKK dan LK2. Baik. Oke. Secara perkaderan. Secara perkaderan LK1, LK2 sudah saya selesaikan ketika di komisariat. Baik. 2014 saya terpilih secara aklamasi menjadi formatur Kohati cabang Bengkulu. Oke. Di situ kemudian di 2014 saya masuk semester akhir ya, sibuk-sibuknya saya harus bimbingan proposal, bimbingan skripsi. Saya harus membagi waktu karena saya pikir gini nih, nggak ada kesempatan datang 2 kali, apalagi proses ber-HMI. Akhirnya saya memilih di tengah kesibukan saya bimbingan, saya izin kepada pembimbing satu saya yang kebetulan mantan ketum cabang. Kanda saya mau ikut pelatihan senior coach SC pada tahun 2014, Oktober 2014. Saya bilang saya mohon izin, saya tidak bimbingan selama 2 minggu. Saya fokus dulu ke sini, saya bilang kayak gitu kan. Akhirnya di 2014 saya instruktur. Di situ saya sibuk mulai mengolah training pertama di situ pasca ber-SC. Jadi udah SC juga nih, pantasan aja. Iya. 2014 saya udah SC Kak. Oh, terus iya. LK3-nya? Jadi sebelum saya LK3, ketika saya demisioner ketum Kohati cabang, saya jadi bendahara umum cabang. Ketika saya menjadi bendahara umum cabang itu ada salah satu cabang di Batpokal Selatan mengundang saya untuk menjadi pemateri LKK. Oke. Posisinya saya masih bendahara umum cabang loh Kak. Saya harus satu mobil dengan Kak Farihatin ketum Kohati waktu itu ya. Ada Kak Naila yang sekjen. Saya merasa wow gitu. Padahal masih anak cabang. Di 2017 akhir ketika saya sudah demisioner di pengurus cabang, saya LK3 di Batpokal Tim Kaltara, tepatnya di cabang Tarakan. Di cabang iya, Tarakan. di utara, di Kalimantan Utaranya kita LK3. Jadi di 2017 saya sudah memparipurnakan semua proses perkaderan saya. Ya mantap sekali nih. Jadi udah paripurna ya secara perkaderan. Secara perkaderan insya Allah. Oke, paripurna banget nih. Udah LK1, LK2, LK3, senior course, luar biasa. Jarang lah ada Kohati kayak gitu. Meskipun banyak juga, tapi untuk menjadi instruktur itu kita jarang. Ini yang memang harus dikembangkan ya. Iya, karena memang istiqomah yang susah itu Kak. Oke, istiqomah yang susah, benar. Baik, kenapa alasan apa ya pasca berkohati di cabang, pasca di cabang Bengkulu, Okti harus datang ke Jakarta gitu? Oke, jadi sebenarnya dulu waktu aku masih pengurus cabang ada salah satu pengurus Kohati PB yang aku tahu dia periode lalu. Cuma aku nggak tahu kalau ternyata ini yang ngomong kita mid formatur ternyata kan. Nah, yang sekarang yang kemarin menjabat bendahara umum periode 2016-2018 Kak Ici. Oke, jadi waktu masih di bendahara umum cabang sebenarnya saya udah hijrah ke Jakarta. Di situ saya membangun persaudaraan, perkawanan dengan kawan-kawannya lingkungan sekitar Kak Ici. Iya. Ini Okti nih sebut-sebut nama gua nih. Jual-jual nama Kak Ici ya. Jual nama gua nih. Siapa tahu laku. Jangan sampai ada yang lain yang mau sebut Kak Ici aja. Pokoknya kalau lapar Kak Ici aja ya. Unggulahnya mantap. Kita nggak ngolah jujur. Baik. Okti, terus saya dengar juga sih, saya mengapresiasi tadi saya bilang bahwa saya katakan jarang ada maksudnya keterlibatan Kohati itu pada sebagai instruktur ya kan, apalagi mengisi forum-forum LK3 itu kita rumit gitu loh. Agak minim kemauan itu agak minim. Biasanya kalau misalnya dalam forum itu 10 orang 20 orang paling yang ngikut Kohati 2, 3, entah itu apa masalahnya. Makanya kalau ada Kohati sampai udah pada jenjang LK3 dan mengikuti forum-forum intelektual, forum perkaderannya HMI,
luar biasa gitu, apalagi menjadi instruktur. Baik, saya dengar-dengar nih Okti, katanya punya niatan untuk KSC sebagai ketua HTPB ya. Iya, Bismillah sih Kak. Memang Bismillah. Insya Allah tadi sore sih udah ngumbalin berkas Udah gitu kan. ngumbalin. Juga memang terinspirasi juga lagi-lagi oleh Kak Ici gitu kan. KSC terus. Karena memang waktu itu kita ketemu pertama kali di Cibubur Kak. Zaman ketemu Enda. Iya, Itu, benar-benar. Kak Enda ketemu di ya. situ. Saya sempat ya lihatlah Kak Ici SC kalau nggak salah, atau ketua panitia ya Kak. Kalau saya ketua panitia kayaknya dulu di ini training advokasi, Oh. tapi itu kegiatannya kayaknya Iya. Kadamra. Oh Kak Damra, iya siap. Kegiatan itu apa diklat gitu? Iya Pak, bidang diklat. Baik, oke. Sama Loka Karya PDK waktu itu. Iya, Di situ saya lihat Kak Ici cukup vokal kan di situ. Siapa sih ini gitu kan? Siapa sih senior ini? Oh ternyata kayaknya kita sama gitu. Kan satu dari timur, satu dari barat. Iya. Jadi apa nih? Saya dengar gitu ya. Jadi mau maju. Insya Allah saya maju. Maju. Bismillah. Jadi udah pengembalian berkas tadi. Udah tadi sore. Tadi sore. Iya. Alhamdulillah ya. Bagus. Terus apa visi yang diusung untuk maju sebagai ketua hati? Mewujudkan profesionalisme kader HMI menuju organisasi modern. Apa tuh? Coba menerjemahkan secara luas. Oke, jadi kalau untuk di struktural sendiri kan, kita harus lihat dulu backgroundnya ini siapa gitu kan. Jadi jangan asal comot. Kenapa aku lihat, kenapa Kohati ini dari tingkat komisariat sampai tingkat Kohati PB, kenapa mereka tidak aktif? Itu salah satunya karena salah penempatan. Karena kita tidak tahu background mereka ini, passion mereka ini apa, mereka mau apa, gitu kan. Kalau kita seragamkan mereka dengan apa background mereka, dengan ilmu mereka, otomatis pasti oh iya ini aku loh. Misalkan kayak Kak Ici, misalkan yang sarjana pendidikan ditaruh di bidang diklat, itu menurut saya pas. Iya. Tapi jangan sampai ini SPD malah ditaruhnya ke eksternal. Dia mau ngapain? Gitu, baik. Kan. Oh iya. Selain itu Menuju gagasan besarnya apa? Yang pertama ya kita tetap merawat mata air perkaderan. Oke. Bagaimana kita meningkatkan gerakan? Karena hari ini Kak, saya apa ya agak miris sih karena saya ini di Kohati PB. Cuman saya nggak lihat gerakan konkret Kohati PB. Advokasi apakah? Nggak ada. Maksudnya kita yang real aja. Atau apa RUU ini tadi nggak ada juga gitu kan. Jadi Gerakan-gerakan eksternal ini akan kita bangun. Bagaimana kita menyulitkan lagi kawan-kawan Cipayung Plus hari ini gitu. Karena baik dari Kohati, kawan-kawan yang lain saya lihat nggak ada gerakannya di ini Kak. Jangan jadikan corona ini sebagai alasan nggak ada kegiatan gitu. Oke. Terus untuk kegiatan internal sendiri, gerakan internal sendiri? Ya, meningkatkan dan mengokohkan kembali bagaimana kesulitan. Oke. Ini penting loh Kak, buat saya ya. Baik. Di tingkatan Kohati PB juga ya, harus apa ya, satu kesatuan, tidak ada lagi gap-gap di antara kita. Baik. Yang jelasnya meningkatkan kualitas kader HMI Baik. melalui training dan segala macam sih Kak. Iya. Jadi kurikulum perkaderan. Iya, cocok. Karena dari Kohati dan HMI sendiri ya. Iya. Baik. Terus tagline-nya apa? Kohati visioner. Kohati visioner kayak gini. Oke, apa Kohati visioner apa nih? Apa maknanya nih? Iya, jadi kan visioner ini Kak luas lah maknanya. Kan melihat ke depan, menjadi apa role model lah untuk ke depan Kohati ini mau dibawa kemana gitu. Jadi harapan saya memang visioner ini visioner dalam segala hal Kak gitu kan, baik dalam kapasitas kita secara person maupun lembaga itu sendiri. Jadi memang lembaga ini besar, tetapi kalau tidak bisa dibuat besar dia tidak akan terkenal Kak. Coba kita pergi terjun ke masyarakat, ada sih nggak yang kenal Kohati? Nggak ada. Kalau kita survei ada yang kenal HMI, oh itu HMI yang bakar-bakar ban, minimal orang tahu Kak. Kalau Kohati orang nggak tahu. Oh gitu. Jadi surveinya ke lapangan itu kebanyakan yang dikenal adalah HMI. Tapi Kohati itu kurang ya dikenal ya. Kenapa tuh? Kenapa bisa begitu? Ini PR bersama-sama. Karena memang nggak ada gerakan yang real menyentuh masyarakat hari ini. Oh, jadi memang butuh gerakan real ya ke masyarakat. Ya? Kita ini kan Kohati ini eksternal Kak. Kalau kita hanya berkutat pada internal, kita cukup bidang pemberdayaan perempuan. Baik, sebagaimana tujuan terbinanya muslimah berkualitas insan cita yang harus sinergi dengan tujuan HMI Kohati ini. Oke, baik.
juga kalau misalkan terjun ke masyarakat secara otomatis tujuan HMI insan ya. Insan pengabdi gitu. Oke, baik. Insan pengabdi. Oke, Okti luar biasa sebagai pemimpin visioner. Nah, saya juga kemarin sempat lihat Okti sempat nulis buku ya. Iya ya Allah. Tadi aku udah bawa bukunya Kak, ke bawah sama temen. Oke. Oh ini Dadan, alhamdulillah. Oke. Oh ini bukunya. Iya. Buku apa tuh? Jadi ini sih lebih kayak apa? Dari tahun 2016 Kak, dari tahun 2016 aku nulis ya. Dulu aku kumpulin, aku sering nulis di Line, di Facebook dan segala macam. Aku kumpulin semua. Oke. Semua apapun menurut aku ya orang itu dikenal lewat tulisan, tetap diingat lewat tulisan. Oke. Gitu, Kak. Baik, memang. Terus judulnya Menuntaskan janji. ini seperti novel gitu ya? Iya. Baik. Kalau yang sering lihat di Facebook kan mungkin aku sering kayak galau-galau gitu kan. Baik. Oke. Selanjutnya Okti, kenapa harus memilih Kohati? Karena memang passionnya di Kohati Kak. Dari awal ber-HMI pun aku udah di Kohati kan. 6 bulan pasca ber-HMI, aku udah terpilih ketua umum Kohati. Jadi dari awal, dari bawah aku udah tahu ini Kohati seperti ini. Kayaknya memang kita harus ada satu gagasan, harus ada satu ide besar yang untuk membawa Kohati ini lebih baik. Baik. Oh gitu ya. Iya. Jadi kenapa nggak PBHMI? Kenapa nggak PBHMI? Jawabannya sama kayak Ici. Mungkin karena hari ini saya baru satu periode di Kohati PBHMI. Nggak tahu ke depan. Baik. Oke. Iya, baik. Oke. Selanjutnya Okti, menarik ya, tadi sudah disampaikan. Apa sih pesan Okti terkait dengan visi, terus gagasan-gagasan besar Okti yang memang diusung dibuat gagasan besar ini sebagai bekal untuk fight sebagai ketum Kohati PP ke depannya. Apa pesannya? Pesan saya sih buat khususnya kader-kader Happywati se-Indonesia, yang pertama ya istiqomah dalam berhimpun itu penting Kak, karena kita nggak bakal besar kalau kita nggak istiqomah dari awal. Semua proses dimulai dari awal sampai kayak kalau dulu ada zamannya Keici, sekarang zamannya Okti gitu loh kan. Artinya kan ini sebuah keistiqomahan. Memang agak susah ketika banyak kasus dari komisariat, orang selesai di komisariat nggak sampai cabang saja udah susah kan cari pengurus kayak gitu kan. Artinya memang selain kita memotivasi diri kita sendiri, kita harus membuat orang termotivasi sama kita. Gerakan apa yang harus kita buat supaya ada oh iya aku maunya seperti Kak Ici loh, Kak Ici kayak gini. Kayak gitu Kak. Jadi kan aku lihatnya oh Kak Ici ya gitu. Oke. Menginspirasi orang lain gitu kan. Dapat menginspirasi orang lain juga ya. Iya. Apa saja sih pengalaman selain pesan tadi yang disampaikan? Apa sih pengalaman Okti selama pesan selama Okti berproses di Kohati maupun di HMI itu sendiri? Saya sebenarnya sangat terima kasih kepada himpunan khususnya Kohati. Dulu ketika SD saya punya cita-cita saya ingin keliling Indonesia kan. Dan alhamdulillah itu semua terwujud di himpunan mahasiswa Islam. Oke. Dari Sabang sampai Merauke mungkin saya udah turun. Saya baik dari cabang besar, cabang kecil yang turun naik kapal, naik bus, saya sudah alami semua itu. Demi merawat perkaderan. Cabang-cabang apa saja sih yang udah pernah turun? Di cabang wilayah timur saya udah sampai Sanana. Terus yang ya di Kalselteng itu ada Kuala Kapuas, ada cabang Barabai. Geser lagi ke sini cabang Jabodetabek ada Lebak, Jak Pustara. Cabang Bengkulu, Curug, Lubuk Linggau. Saya nggak cuma spesialis di Kohati ya Kak, tapi saya Sulawesi apa sih? Sulawesi Tengah ada cabang Lubanggai, baru pulang dari Lubanggai lagi LKK. Iya Kak. LKK cabang Lubanggai. Kebetulan ketua umum Kohati kan nggak bisa datang, jadi saya sekaligus menggantikan beliau. Jadi bawa 2 materi sekaligus waktu itu. Oke, baik. Terima kasih Okti. Sekali lagi untuk menutupi perbincangan kita pada kesempatan kali ini, menarik ya tadi. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan berdiskusi soal visi besar Okti ya. Kayaknya hari ini belum ada penyampaian visi misi.
Nanti kita akan diskusi visi misi Okti. Siap. Akan disiapkan ini, harus disampaikan gagasannya kepada adik-adik Kohati cabang Iya, se-Indonesia ya, bukan saja Iya. Kohati cabang. Seluruh kader Kohati yang sebentar lagi berproses nanti disiapin, disampaikan, karena harapannya memang kita harus minimalisir, nggak boleh ada hati-hati yang pragmatis ya, apalagi misalkan dalam momen-momen besar seperti Munas, kita harus menghindari ya Iya, apa cocok. namanya politik, Iya. ya kan, karena HMI bukan partai politik Cocok. seperti itu ya. Jadi yang diharapkan adalah kita menyiapkan gagasan kita, visi besar kita, misi kita gimana sih dalam membangun HMI dan Kohati ke depan. Kita akan diskusi di lain kesempatan. Okti siapkan visi-visinya dan kita akan sampaikan di depan Pak. Oke Kak, part 2 ya. Oke. Part 2. Iya. Oke ya. Oke, siap Terima kasih. Kak. Ada pesan? Oke, terima kasih juga buat Kak Ici yang udah ngundang aku ke sini kan. Ya, baik. Ya, sampai sejauh ini selama di Jakarta juga turut membersamai proses saya ketika saya tahu betul perjuangan Kak Ici buat masukin saya di KTPB. Artinya ketika hari ini saya harus mengandidat. Pesannya sih hanya satu buat kawan-kawan semua, hari ini HMI memang agak sedikit, kalau pas back ke belakang agak sedikit mundur. Karena apa? Karena budaya literasi kita hari ini agak sedikit pudar. Ini salah satu bentuk nyata saya ya dalam tetap menggaungkan literasi itu sendiri. Apapun tulisan kita, yang penting menulislah gitu. Baik. Oke, terima kasih Okti atas kehadirannya. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan dalam sharing gagasan-gagasan kita, pemikiran-pemikiran kita terkait dengan Kohati, ya. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Kak Ici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.